Assalamualaikum, balik lagi sama aku di channel Bidan Nambi. Kali ini kita akan bahas tentang gimana kehamilan saat melewati HPL. Nah, tapi sebelumnya selalu dukung ya channel YouTube Bidan Nambi ini dengan cara subscribe, like, dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Perkiraan lahir. Nah, namanya juga hari perkiraan ya, berarti bukan hari paksa lahir atau hari pasti lahir. Cuma seringkali ketika ibu menginjak usia kehamilan itu 38 minggu, nah si ibu ini dikejar oleh providernya atau tenaga kesehatan kayak bidan atau dokternya gitu. Kalau misalkan usia kehamilan 38 minggu, terus providernya bilang, ini 2 minggu lagi lahiran lo ya, gitu kan. Atau usianya itu 39 minggu, berarti ini seminggu lagi lahiran lo ya, gitu kan. Harus lahiran lo ya, gitu kan. Atau misalkan 40 minggu, ini harus lahiran nih ya, gitu. Kalau enggak nanti bla 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 gitu misalnya. Sehingga membuat si ibu ini galau gitu. Nah, ingat lagi bahwa HPL itu adalah hari perkiraan lahir. Hari perkiraan lahir itu sebenarnya ada hitungannya ya. Jadi kalau misalnya USG itu menghitung HPL-nya itu banyak dengan berbagai cara. Jadi yang pertama itu adalah mengukurnya dari umbun-umbun sampai ke tulang ekor, itu diukur, dan itu biasanya dilakukan di umur kehamilan muda atau trimester 1. Dan ini adalah kalau menurut USG itu adalah hal yang paling akurat dibanding yang lain, karena kan kalau yang lain itu diukurnya itu dari lingkar kepala, lingkar perut, dan panjang tulang paha. Nah, sedangkan ketika ibu USG, coba deh cek HPL USG hari ini dibanding sama hasil HPL USG minggu depan atau 2 minggu lagi atau sebulan ke depan, itu biasanya atau kadang-kadang atau bahkan sering kali itu beda gitu hasilnya. Makanya ibunya jatuhnya jadi bingung. Kenapa? Karena ketika HPL itu pakai USG ditentukan menggunakan rumus itu dan ibu hamilnya sudah besar, akhirnya jatuhnya nggak valid karena akan sangat dipengaruhi oleh berat janinnya, kemudian tumbuh kembang janinnya di dalam dan sebagainya. Tapi yang paling akurat itu untuk HPL di USG itu pada saat bayi ibu masih di trimester 1, jadi di 12 minggu ke bawah gitu kan. Jadi ketika ibu HPL-nya itu udah lewat, coba cek lagi hasil USG di trimester pertama dan lihat HPL-nya itu kapan gitu. Kalau ibu suka periksa hamil nih, kalau di bidan atau di dokter kandungan kan mereka suka pakai kayak kalender kehamilan, bentuknya bulat kayak lingkaran gitu kayak gini. Nah, itu kemudian nanti si ibu akan ditanyakan HPHT-nya dan kapan hari ini, sehingga itu nanti ketemu umur kehamilannya si ibu. Itu menggunakan rumus Nigel. Nah, tapi rumus Nigel ini hanya berlaku untuk yang siklus menstruasinya itu lancar dan teratur. Jadi siklusnya itu yang 21 sampai 28 hari. Kalau misalkan siklus menstruasinya itu di luar dari siklus teratur itu akan sulit untuk menentukan usia kehamilannya. Jadi pakainya rumus Parik untuk yang siklusnya di luar dari siklus normal. Nah, artinya menentukan HPL itu ya gampang-gampang susah kan. Jadi bagi orang yang mensnya itu nggak teratur, itu akan sedikit susah gitu loh untuk menentukan HPL, kecuali untuk yang program hamil. Mungkin kalau program hamil itu kan dia akan memantau terus siklus menstruasinya itu kan, jadi mungkin akan lebih mudah untuk menghitung usia kehamilannya. Jadi ibu jangan khawatir ketika HPL-nya itu udah lewat. Yang pasti ibu harus tahu bahwa umur kehamilan itu dianggap aterm atau mateng itu dimulai dari 37 minggu sampai 42 minggu. Jadi misalnya ibu itu udah masuk 40 minggu dan belum ada tanda-tanda persalinan kayak kontraksi, keluar flek darah, atau pecahnya ketuban, otomatis ibu sebenarnya masih punya waktu 2 minggu lagi dengan pengawasan. Artinya selama 2 minggu ke depan ada beberapa upaya yang bisa ibu lakukan, dan juga ibu tetap lebih peduli dengan kondisi janin ibu. Jadi jangan kayak karena yang aman itu sampai 40 minggu, nah si ibunya ini masih 40 minggu terus
ya udahlah ya, santai aja, masih 2 minggu lagi gitu kan. Terus ibunya nggak pernah cek kondisi bayinya, nggak pernah lihat kesejahteraan bayinya, terus bayinya tuh nggak bergerak gitu seharian, terus ibunya diem aja, santai aja gitu kan. Alhasil akhirnya bayinya IUFD. Nyesel kan nanti jatuhnya. Karena apa? Karena ada beberapa hal yang harus diawasi ketika ibu udah menginjak usia kehamilan 40 minggu ke atas, yaitu harus diawasi gerakan janinnya, terus detak jantung janinnya, kondisi ketubannya. Nah, itu yang menjadi tolak ukurnya. Nah, jadi intinya jangan khawatir ketika ibu mendapatkan diagnosa bahwa HPL ibu itu lewat. Yang pertama, ingat dulu bahwa bayi ibu akan lahir di saat yang tepat, di waktu yang tepat, dan ketika tubuh ibu siap. Yang kedua adalah HPL itu bukan hari paksa lahir atau hari pasti lahir ya. HPL itu adalah hari perkiraan lahir, jadi bisa maju mundur 2 minggu. Yang penting ibu lebih peduli sama kondisi ibu dan juga kondisi bayinya. Yang ketiga adalah ketika ibu sudah ternyata melewati HPL atau nggak ada tanda-tanda persalinan, itu yang penting adalah ibu ikhtiar dengan cara bisa melakukan induksi alami. Nah, itu induksi alami bisa ibu lihat di videoku yang ini, aku udah upload beberapa cara untuk induksi alami. Nah, di situ coba ibu dipraktekkan, semoga bisa merangsang kontraksi sehingga memulai proses persalinan. Yang keempat, tetap check out ke provider ibu, ke bidan atau ke dokter kandungan untuk mengetahui kesejahteraan janin. Ingat, semuanya itu harus dipersiapkan dengan baik. Nah, yang kelima, ini mungkin bisa jadi buat ibu yang belum mencoba untuk latihan nafas. Nah, itu selama 2 minggu itu coba untuk melatih pernapasannya, melatih nafas saat persalinannya gitu kan. Jadi kayak memperdalam materi gitu. Terus buat ibu yang belum relaksasi, nah dipakai itu 2 minggu untuk relaksasi. Terus buat ibu yang udah kayak mencoba macam-macam untuk mempersiapkan persalinan, nah itu juga bisa untuk diulang lagi gitu, berbagai hal yang bisa dipersiapkan untuk persalinan itu. Jadi kayak dalaman materi jatuhnya gitu kan. Jadi jangan khawatir, jangan cemas gitu, dibikin santai aja, dibikin happy gitu kan. Karena kalau misalkan khawatir, cemas, itu juga akan memperlambat proses persalinan. Jadi dibikin santai aja. Yang penting terus berikhtiar, jangan lupa untuk mengecek kondisi janinnya, kondisi ketubannya, dan ibunya juga yang pastinya. Oke, itu adalah tentang kehamilan melewati HPL. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung channel YouTube ini dengan subscribe and like, dan nonton juga videoku yang lainnya. Makasih udah nonton videoku kali ini. Share juga ya ke teman-teman kalian, siapa tahu video ini berguna untuk mereka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.